Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan setiap kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman menemui jalan buntu. Nah, biasanya Bapak Ibu, ketika seseorang menemui jalan buntu, idealnya atau umumnya mereka akan putar balik. Benar Bapak Ibu ya? Putar balik untuk mencari jalan yang lain. Namun, situasi ini tidak bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka menemui jalan buntu, ketika di depan mereka ada Laut Tebrau, mereka tidak bisa putar balik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di belakang mereka sedang menunggu atau sedang dikejar oleh tentara Firaun yang begitu banyak. Coba kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Mungkin kita juga pada akhir-akhir ini kita mungkin menghadapi situasi sama seperti bangsa Israel ketika menemui jalan buntu. Mungkin permasalahan kita sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Tapi kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 14 apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka menemui jalan buntu. Keluaran pasal yang ke-14 saya akan bacakan dari ayat yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-14 saya akan bacakan mulai ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar bangsa Israel dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pilhahirot di depan Baal Zephon. Ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu, ketika bangsa Israel di depan ada Laut Tebrau, di belakang tentara Firaun sedang mengejar mereka, dikatakan di ayat yang sudah kita baca, maka ketakutanlah mereka. Sebetulnya ini menjadi hal yang wajar, menjadi hal yang lumrah ketika mereka mengalami ketakutan. Mungkin kita pun kalau di posisi bangsa Israel, kita pun mungkin akan mengalami ketakutan. Mungkin kita akan merasa khawatir juga. Mengapa? Karena ini urusannya dengan nyawa Bapak Ibu. Namun kita lihat yang menjadi permasalahannya, ketakutan bangsa Israel itu sangat tidak baik. Mengapa Bapak Ibu? Coba kita lihat di ayat yang ke-12. Kita lihat di ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Dan ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bangsa Israel ketika mereka ketakutan, mereka menyalahkan Musa dan mereka menyalahkan Tuhan Bapak Ibu. Mungkin seringkali juga ini yang kita alami Bapak Ibu ya. Ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita mengalami kekhawatiran, seringkali kita menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Dan bahkan parahnya lagi mungkin ada di antara kita yang sampai menyalahkan Tuhan. Ini ketakutan yang sangat tidak baik Bapak Ibu ketika sampai menyalahkan Tuhan. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Coba kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-13. Kita akan belajar dari ketenangan Musa. Di ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita melihat sepertinya tidak ada pertolongan, kita mau belajar dari Musa. Musa tetap tenang, dan di ayat-ayat yang sudah kita baca, Musa berkata, jangan takut, berdiri tetap dan lihat keselamatan yang daripada Tuhan. Dan sebagai penutup, saya akan bacakan di ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat ketika menghadapi jalan buntu, Musa tetap percaya kepada Tuhan. Ketika di depan ada laut, di belakang ada tentara Firaun, Musa tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Musa tahu Tuhan yang akan menjadi pembela mereka. Mari Bapak Ibu, mungkin kita menghadapi kesulitan, mungkin kita menghadapi permasalahan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, Tuhan yang akan bela kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah melalui renungan ini Tuhan, boleh menguatkan kami, mengingatkan kami kembali. Mungkin ada masalah yang kami alami, mungkin ada rintangan yang kami hadapi, tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang akan menjadi pembela kami.
Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati segala aktivitas pekerjaan yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, dan kami mau tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.